Surat dari Jennifer Sutcliffe kepada ibunya. Mama tersayang, semalam telah terjadi pembunuhan di tempat kami. Korbannya adalah Ibu Springer, guru olahraga. Terjadinya tengah malam dan polisi datang, serta pagi ini mereka menanyai semua orang. Bu Chadwick melarang kami untuk membicarakan hal itu dengan siapapun juga. Tapi saya pikir Mama tentu ingin tahu. Salam sayang, Jennifer. Meadowbank adalah suatu yayasan pendidikan yang cukup penting untuk mendapat perhatian pribadi dari kepala polisi. Sementara orang sibuk dengan pengusutan rutin, Bu Bulstrode pun tidak tinggal diam. Dia menelpon seorang tokoh pers terkemuka dan menteri dalam negeri. Keduanya sahabatnya pribadi. Sebagai akibat dari kedua usahanya itu, sedikit sekali yang muncul mengenai peristiwa tersebut di surat-surat kabar. Beritanya paling-paling hanya berbunyi, seorang ibu guru olahraga telah diketemukan meninggal di ruang olahraga suatu sekolah. Dia ditembak. Belum dapat dipastikan apakah penembakan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Kebanyakan pemberitaan tentang peristiwa itu hampir bernada penyesalan, seolah-olah sangatlah tidak pantas seorang guru olahraga membiarkan dirinya tertembak dalam keadaan demikian. Anne Sullivan hari itu sibuk sekali menulis surat kepada orang tua murid berdasarkan yang telah didiktekan kepadanya. Bu Bulstrode langsung mengumumkan kepada murid-muridnya untuk menutup mulut mengenai peristiwa itu. Tapi dia pun tahu bahwa pemberitahuannya itu sia-sia saja. Pasti telah dikirimkan berita-berita yang mengerikan kepada para orang tua murid atau wali murid yang lalu merasa khawatir. Dia berusaha agar laporannya sendiri yang dibuat dengan kepala dingin dan lebih masuk akal mengenai tragedi yang menyedihkan itu bisa sampai kepada mereka pada waktu yang sama. Petang harinya dia duduk dalam perundingan tertutup dengan Tuan Stone, kepala polisi, dan Inspektur Kelsey. Polisi merasa puas sekali karena pers tidak membesar-besarkan hal itu. Dengan demikian mereka akan dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tanpa gangguan. Saya ikut merasa menyesal atas kejadian itu, Bu Bulstrode. Benar-benar merasa menyesal, kata kepala polisi. Saya yakin ini merupakan suatu kejadian yang sangat tidak menyenangkan bagi Anda. Ya, pembunuhan memang suatu kejadian yang sangat tidak menyenangkan bagi sekolah manapun juga, kata Bu Bulstrode. Tapi kita tidak boleh terpaku terus pada hal itu. Saya yakin kami pasti akan bisa mengatasinya, sebagaimana kami selalu bisa mengatasi badai-badai lainnya sebelumnya. Saya hanya berharap agar perkara ini bisa diselesaikan secepatnya. Tak ada alasan mengapa tidak akan diselesaikan secepatnya, bukan? Kata Stone sambil menoleh kepada Kelsey. Kelsey berkata, akan lebih mudah kalau kita tahu latar belakangnya. Apakah menurut Anda benar-benar begitu? Tanya Bu Bulstrode datar. Mungkin ada seseorang yang bertengkar dengan dia, kata Kelsey mengeluarkan pendapatnya. Bu Bulstrode tak menyahut. Maksudmu ini pekerjaan orang dalam?
di tempat ini?" tanya kepala polisi. "Sesungguhnya itulah maksud Inspektur Kelsey," kata Bu Bulstrode. "Saya rasa dia hanya masih berusaha untuk menjaga perasaan saya. Saya rasa memang pekerjaan orang dalam Meadowbank sendiri," kata Inspektur Kelsey lambat-lambat. "Sebab bukankah Ibu Springer juga punya waktu bebas seperti staf pengajar lainnya? Dia bisa saja mengatur suatu pertemuan dengan seseorang bila dia mau di tempat manapun juga. Mengapa harus memilih ruang olahraga di tengah malam? Anda tentu tak keberatan kalau diadakan penggeledahan di seluruh tempat ini, Bu Bulstrode," kata kepala polisi. "Sama sekali tidak. Saya rasa Anda ingin mencari pistol atau revolver atau apapun namanya, bukan?" "Ya, pistol itu kecil, buatan luar negeri." "Luar negeri?" kata Bu Bulstrode merenung. "Sepanjang pengetahuan Anda, apakah salah seorang staf pengajar Anda atau siswi-siswi Anda ada yang memiliki pistol atau sebangsanya?" "Sepanjang pengetahuan saya tidak ada," kata Bu Bulstrode. "Saya yakin sekali bahwa tak seorang pun di antara murid-murid saya memilikinya. Karena begitu mereka tiba di sini, barang-barang mereka kami yang membongkarnya, dan barang yang begituan pasti sudah terlihat atau ketahuan, dan boleh saya katakan pasti menimbulkan komentar cukup banyak pula. Tapi Inspektur Kelsey, lakukanlah seperti yang Anda inginkan mengenai hal itu. Saya lihat anak buah Anda pun sudah mulai memeriksa pekarangan sekolah kami sejak tadi." Inspektur mengangguk. "Ya," kemudian dilanjutkannya, "saya ingin mewawancarai anggota-anggota staf pengajar Anda yang lain. Satu di antaranya mungkin telah mendengar suatu ucapan Ibu Springer yang akan kami bisa jadikan petunjuk, atau mungkin telah melihat sesuatu yang aneh dalam kelakuannya." Dia berhenti sebentar lalu berkata lagi, "Hal yang sama mungkin pula berlaku atas diri para siswi Anda." Ibu Bulstrode berkata, "Saya telah merencanakan untuk memberikan penjelasan singkat pada gadis-gadis saya setelah berdoa nanti malam. Akan saya umumkan supaya bila di antara mereka mengetahui sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan kematian Bu Springer, mereka harus datang kepada saya dan menceritakannya." "Itu suatu rencana yang baik," kata kepala polisi. "Tapi satu hal harus Anda ingat," kata Bu Bulstrode. "Mungkin ada satu atau dua orang anak yang ingin membuat dirinya penting lalu membesar-besarkan persoalan atau bahkan mengarang-ngarang. Gadis-gadis kadang-kadang aneh perbuatannya, tapi saya rasa Anda sudah biasa menangani soal yang begituan." "Saya memang pernah mengalaminya," kata Inspektur Kelsey. "Nah," tambahnya, "tolong beri saya daftar nama staf pengajar Anda dan juga para pelayan." "Semua lemari-lemari kecil murid-murid dalam pavilion olahraga sudah saya periksa, Pak." "Dan kau tidak menemukan apa-apa?" tanya Kelsey. "Tidak, Pak, tak ada yang penting. Dalam beberapa di antaranya kami menemukan yang lucu-lucu, tapi tak ada satupun yang memberikan petunjuk bagi kita." "Tak ada satupun di antara yang terkunci, bukan?" "Tidak, Pak, mereka bisa menguncinya. Ada anak kunci dalam lemari-lemari itu, tapi tak ada satupun yang terkunci." Kelsey memandang lantai yang kosong di sekelilingnya sambil merenung. Raket-raket tenis dan tongkat pemukul lacrosse telah dikembalikan dengan rapi di raknya masing-masing.
Ah, sudahlah, katanya. Aku akan pergi ke gedung sekolah sekarang untuk berbicara dengan para staf pengajar. Apakah menurut Anda ini bukan pekerjaan orang dalam, Pak? Mungkin saja, kata Kelsey. Tak seorang pun punya alibi kecuali kedua orang ibu guru, Chadwick dan Johnson, serta Jane, anak yang sakit telinga itu. Secara teoretis, semua orang lain sudah berada di tempat tidur dan tidur. Namun, tak seorang pun bisa menjamin hal itu. Anak-anak itu punya kamar sendiri-sendiri. Staf guru tentu juga. Salah seorang di antara mereka, termasuk Bubblestroot sendiri, bisa saja keluar dan menemui Springer di sini, atau bisa juga mengikutinya kemari. Kemudian setelah ibu guru itu ditembak, penembaknya bisa saja keluar dengan sembunyi-sembunyi dan diam-diam kembali melalui semak-semak ke pintu samping, kembali ke tempat tidur dan pura-pura tidur lagi waktu orang-orang ribut menyatakan ada pembunuhan. Yang sulit adalah motifnya. Ya, kata Kelsey lagi. Motifnya, kecuali kalau di sini sedang terjadi sesuatu yang sama sekali tidak kita ketahui. Tetapi kelihatannya seperti tak ada motif. Dia keluar dari pavilion olahraga itu, lalu berjalan perlahan-lahan kembali ke gedung sekolah. Meskipun sudah lewat jam kerja, Pak Briggs tua, si tukang kebun, masih asyik mengerjakan sesuatu pada salah satu bedeng bunga. Dia menegakkan tubuhnya waktu inspektur lewat. Anda bekerja sampai jauh lewat jam kerja, kata Kelsey tersenyum. Itulah, kata Briggs. Anak-anak muda tak tahu apa-apa tentang berkebun. Datang pukul 8 dan pergi pukul 5. Itu saja sudah cukup, pikir mereka. Kita seharusnya mempelajari cuaca pada hari-hari tertentu. Kita sebaiknya bahkan tak usah bekerja di kebun sama sekali. Sebaliknya, ada kalanya pula kita harus bekerja mulai pukul 7 pagi sampai pukul 8 malam. Itu kalau kita mencintai tempat ini dan merasa bangga melihatnya. Anda sepantasnya bangga pada kebun ini, kata Kelsey. Zaman sekarang ini belum pernah saya lihat tempat yang sebaik ini pemeliharaannya. Begitulah zaman sekarang, kata Briggs. Tapi saya beruntung, ada seorang anak muda yang kuat yang membantu saya. Sebelumnya memang ada juga beberapa anak muda lain, tetapi mereka itu tak banyak gunanya. Kebanyakan anak-anak muda sekarang tak mau mengerjakan pekerjaan seperti ini. Mereka semua maunya bekerja di pabrik saja atau bekerja di kantor. Mereka tak suka tangan mereka kotor sedikit kena tanah. Tetapi seperti saya katakan, saya beruntung. Saya dibantu oleh seorang anak muda yang pandai. Dia datang sendiri menawarkan dirinya. Baru-baru inikah? Tanya Inspektur Kelsey. Pada awal semester ini, kata Briggs. Namanya Adam Goodman. Saya rasa saya belum pernah melihatnya di sekitar tempat ini, kata Kelsey. Hari ini dia minta izin untuk tak masuk, kata Briggs. Saya izinkan saja. Agaknya juga tak banyak yang bisa dikerjakan karena anak buah Anda berkeliaran di sini. Seharusnya ada seseorang yang menceritakan tentang dia pada saya, kata Kelsey tajam. Apa maksud Anda menceritakan tentang dia pada Anda? Namanya tidak terdapat pada daftar saya, kata inspektur. Maksud saya daftar nama orang-orang yang bekerja di sini. Oh, Anda bisa bertemu dengan dia besok, Pak, kata Briggs. Meskipun saya rasa dia tidak akan bisa bercerita banyak pada Anda. Siapa tahu, kata inspektur.
Seorang anak muda yang kuat yang menawarkan diri untuk bekerja sejak awal semester ini. Agaknya bagi Kelsey inilah hal pertama yang akan dijumpainya dan agaknya akan lain daripada yang lain. Sebagaimana biasanya, malam itu para siswi berbaris masuk ke aula untuk berdoa. Setelah selesai dengan mengangkat tangannya, Bu Bulstrode melarang mereka kembali ke kamarnya. Ada sesuatu yang harus kusampaikan pada kalian semua. Sebagaimana kalian ketahui, Ibu Springer telah ditembak di pavilion olahraga kemarin malam. Bila salah seorang di antara kalian telah mendengar atau melihat sesuatu dalam minggu yang lalu, sesuatu yang menimbulkan pertanyaan bagi kalian sehubungan dengan Ibu Springer, sesuatu yang telah diucapkan Ibu Springer atau yang telah dikatakan seseorang tentang dia yang menimbulkan kesan aneh pada kalian, aku ingin tahu. Kalian boleh datang padaku ke ruang dudukku kapan saja malam ini. Aduh, desah Julia Upjohn ketika gadis-gadis itu berbaris keluar. Betapa inginnya aku tahu sesuatu. Sayang, kita tidak tahu sesuatu ya, Jennifer. Iya, kata Jennifer. Kita tidak tahu apa-apa. Ibu Springer kelihatannya selalu biasa-biasa saja, kata Julia dengan murung. Terlalu biasa untuk bisa terbunuh dengan cara yang misterius begitu. Kurasa tidak semisterius itu, kata Jennifer. Hanya suatu percobaan pencurian biasa. Mau mencuri raket tenis kita barangkali ya, kata Julia mengejek. Mungkin seseorang hendak memerasnya, salah seorang gadis berpendapat dengan penuh harapan. Mengenai apa, kata Jennifer. Tidak seorang pun bisa memikirkan suatu alasan untuk memeras Ibu Springer. Inspektur Kelsey memulai wawancaranya dengan staf pengajar. Pertama-tama Ibu Van Sittard, wanita yang rapi, pikir inspektur itu setelah dia menilainya. Umurnya mungkin 40 tahun atau lebih sedikit. Jangkung, potongan tubuhnya bagus. Rambutnya berwarna abu-abu dan ditata dengan penuh selera. Dia punya harga diri dan ketenangan, ditambah dengan sedikit kebijaksanaan, pikir inspektur itu lagi. Menilai betapa pentingnya wanita itu. Wanita itu mengingatkannya sedikit kepada Ibu Bulstrode sendiri. Dia benar-benar memiliki potongan guru sejati. Meskipun demikian, pikirnya, pada Ibu Bulstrode ada sesuatu yang tak ada pada Ibu Van Sittard. Ibu Bulstrode punya sesuatu yang sifatnya tak disangka-sangka. Menurut perasaannya, pada Bu Van Sittard tidak akan pernah ada sesuatu yang tak terduga itu. Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban berjalan dengan rutin. Pokoknya Ibu Van Sittard tidak melihat sesuatu, tidak tahu apa-apa, dan tidak pula mendengar sesuatu. Ibu Springer menjalankan tugasnya dengan baik sekali. Ya, sikapnya memang agak terlalu terburu-buru, tapi sepanjang pendapatnya tidaklah melampaui batas. Kepribadiannya mungkin kurang menarik, tapi hal itu sebenarnya tidak penting bagi seorang guru olahraga. Malahan memang lebih baik untuk tidak memiliki ibu-ibu guru yang kepribadiannya menarik. Tidak baik kalau para siswi punya perasaan yang terlalu dalam terhadap guru-gurunya. Setelah tidak berhasil menyumbangkan sesuatu yang berharga, Ibu Van Sittard keluar. Tidak melihat sesuatu yang jahat, tidak mendengar sesuatu yang jahat, tidak memikirkan sesuatu yang jahat, sama saja seperti monyet-monyet, kata Sersan Versibon yang sedang membantu Inspektur Kelsey dalam menjalankan tugasnya.
Kelsey tertawa kecil. Kira-kira begitulah versi, katanya. Ada sesuatu yang menekan perasaan saya setiap kali melihat ibu-ibu guru, kata Sersan Bond. Sejak kecil saya takut setengah mati pada mereka. Bahkan ada seorang yang benar-benar mengerikan. Demikian angkuh dan pesoleknya dia, hingga kami tak tahu apa yang sedang diajarkannya. Ibu guru yang kemudian muncul adalah Ellen Ritz. Kesan Inspektur Kelsey yang pertama tentang dia adalah bahwa dia jelek sekali. Kemudian diperlembut kesannya itu. Ada juga sedikit daya tariknya. Dia mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan rutin. Tapi jawabannya tidak serutin yang diharapkan. Setelah mengatakan bahwa dia tidak mendengar atau melihat sesuatu yang khusus yang telah dikatakan seseorang tentang Ibu Springer atau yang telah dikatakan Ibu Springer sendiri. Jawaban Ellen Ritz berikutnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak diharapkannya. Inspektur berkata, "Sepanjang sepengetahuan Anda, apakah tak ada seorang pun yang benci padanya?" "Oh, tak ada," kata Ellen Ritz cepat-cepat. "Tak mungkin. Saya rasa itulah yang menyedihkannya mengenai almarhum, bahwa dia bukanlah seorang yang bisa membuat orang membencinya." "Ah, apa maksud Anda dengan kata-kata itu, Bu Ritz?" "Maksud saya, dia bukan seseorang yang bisa membuat orang ingin menghancurkannya. Semua perbuatannya adalah syah. Dia membuat orang jengkel memang. Orang sering harus mengucapkan kata-kata tajam terhadapnya. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Tak ada sesuatu yang mendalam. Saya rasa dia telah dibunuh bukan karena dirinya sendiri. Mengertikah Anda maksud saya?" "Saya tak yakin apakah saya betul-betul mengerti, Bu Ritz. Maksud saya begini. Dalam suatu perampokan bank umpamanya, dia bisa diumpamakan kasirnya yang tertembak. Tapi itu adalah karena dia seorang kasir, bukan karena dia Grace Springer pribadi. Tak ada seorang pun yang begitu cinta atau sebegitu benci padanya hingga ingin membunuhnya. Saya pikir mungkin dia merasakan hal itu tanpa menyadarinya. Dan itulah yang membuat suka bersikap seenaknya. Juga suka mencari kesalahan orang lain umpamanya. Dan memaksakan peraturan-peraturan serta mencari tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan orang lain. Lalu membeberkan kesalahan itu." "Memata-matai?" tanya Kelsey. "Bukan, tidak tepat memata-matai," kata Ellen Ritz. "Dia bukan modelnya orang yang memakai sepatu karet, mengendap-endap dan mengintip orang. Tapi jika dia menemukan sesuatu yang menurut pendapatnya tidak wajar, dia akan berusaha mengusutnya sampai tuntas dan dia akan membongkarnya." "Oh, begitu." Inspektur itu diam sebentar. "Anda tidak begitu suka padanya kan, Bu Ritz?" "Saya rasa saya tak pernah memikirkan dia. Dia hanya guru olahraga." "Ah, jahat sekali rasanya harus berkata begitu tentang seseorang. Hanya ini, hanya itu. Tapi begitulah anggapan dia tentang pekerjaannya. Pekerjaannya itu adalah kebanggaannya dan tugasnya dilakukan dengan baik. Dia tidak menganggapnya menyenangkan. Dia tidak terlalu menaruh perhatian bila dia menemukan seorang gadis yang pandai sekali main tenis atau pandai sekali dalam salah satu cabang atletik. Dia tidak ikut gembira, tidak pula merasa telah berhasil melatihnya." Kelsey memandangnya penuh rasa ingin tahu. Aneh benar wanita muda ini, pikirnya. "Kelihatannya Anda punya gagasan sendiri mengenai semua hal, Bu Ritz," katanya. Ya, saya rasa memang begitu.
Sudah berapa lama Anda berada di Meadowbank ini? 1,5 tahun lebih sedikit. Apakah sebelum ini tak pernah ada kesulitan apa-apa di Meadowbank? Bu Rich kedengeran terkejut. Iya. Oh, tidak. Segala-galanya baik-baik saja sampai semester ini. Kelsey menangkap kesempatan itu. Apa yang tak beres dalam semester ini? Maksud Anda bukan pembunuhan itu, bukan? Maksud Anda sesuatu yang lain? Tidak, dia berhenti. Ya mungkin, tapi semuanya begitu kabur. Tolong lanjutkan. Bu Bulstrode akhir-akhir ini kurang senang, kata Ellen lambat-lambat. Itu salah satu di antaranya. Memang tidak kelihatan jelas. Saya rasa tak ada orang lain yang melihatnya. Tapi saya melihatnya. Padahal tak biasa dia tak senang. Tapi bukan itu yang Anda ingin tahu, bukan? Itu pikiran manusia biasa. Itulah kalau kita terkurung bersama dan terlalu banyak berpikir tentang satu hal. Yang ingin Anda ketahui adalah apakah ada sesuatu yang tak beres dalam semester ini? Begitu bukan? Ya, kata Kelsey sambil melihat kepadanya dengan rasa ingin tahu. Ya, memang itu. Nah, bagaimana tentang hal itu? Saya rasa memang ada sesuatu yang tak beres di sini, kata Ellen Rich lambat-lambat. Rasanya seolah-olah ada seseorang yang tak pantas berada di antara kami. Dia memandang inspektur, tersenyum, hampir-hampir tertawa, lalu berkata, perasaan saya seolah-olah ada kucing di tengah-tengah burung dara. Begitulah, kami ini burung daranya, kami semuanya, dan kucing itu ada di tengah-tengah kami. Tapi kami tak bisa melihat kucing itu. Itu sama sekali tak jelas, Bu Rich. Begitu ya, kedengarannya bodoh sekali ya. Saya sendiri pun menyadari. Saya rasa maksud saya adalah bahwa ada sesuatu yang kecil yang saya lihat, tapi saya tak tahu apa yang saya lihat itu. Khusus mengenai seseorang? Tidak. Sudah saya katakan itulah soalnya. Saya tidak tahu siapa dia. Satu-satunya yang dapat saya simpulkan adalah saya bisa mengatakan bahwa ada seseorang di sini yang entah bagaimana tidak pada tempatnya berada di sini. Entah siapa dia yang telah membuat saya merasa tak tenang. Bukan kalau saya sedang melihat kepadanya, tapi kalau dia sedang melihat kepada saya. Karena kalau dia yang sedang melihat kepada saya, hal itu kelihatan. Entah apa itu. Saya jadi makin bingung. Dan bagaimanapun juga, itu hanya perasaan saya saja. Bukan itu yang Anda inginkan. Itu bukan barang bukti. Bukan, kata Kelsey. Itu memang bukan barang bukti. Belum. Tapi itu menarik. Dan bila perasaan Anda menjadi lebih pasti, Bu Rich, saya akan senang mendengarnya. Bu Rich mengangguk. Ya, katanya, karena itu serius bukan? Maksud saya seseorang telah terbunuh. Kita tidak tahu mengapa, dan pembunuhnya mungkin berada di tempat yang bermil-mil jauhnya. Atau sebaliknya, pembunuhnya ada dalam gedung sekolah ini. Dan kalau demikian halnya, maka pistol atau revolver itu atau entah apa lagi tentu ada di sini pula. Itu suatu pikiran yang tidak terlalu menyenangkan, bukan? Dia keluar setelah mengangguk sedikit. Sersan Bond berkata, dia agak miring. Atau salahkah dugaan saya? Tidak, kata Kelsey. Kurasa otaknya tidak miring. Saya rasa dia tergolong pada orang-orang yang boleh disebut peka.
seperti orang-orang yang tahu bahwa di suatu ruangan ada seekor kucing lama sebelum dia melihatnya. Seandainya dia lahir dalam suatu suku Afrika, mungkin dia akan menjadi dukun sihir. Mereka pergi kian kemari mencium-cium kejahatan, bukan? Kata Sersan Bond. Benar versi, kata Kelsey. Dan itu pula lah yang akan kucoba lakukan sendiri. Tak seorang pun datang dengan fakta-fakta nyata. Maka aku akan harus kian kemari mencium-cium apa-apa. Berikutnya wanita Prancis itu yang akan kita tanyai.